Jailangkung ini bagaimana? Penasaran. Ternyata saya pegang gini. Duh, udah kok bisa hanya fokus. Oh, ternyata dengan keyakinan saya bisa. Duh. Nah, dari seperti itu. Ternyata bisa. Orang berspiritual sebenarnya juga tentang keyakinan kok. Agama itu apapun itu yakin. Nah, dengan keyakinan membakar dupa, dengan niat suci, nah, kan kita bisa manunggalnya diri kita bahwa kita mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh, gitu. Kalau dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk kita ada perjanjian, Mas. Kalau supranatural biasanya ada perjanjian dengan makhluk lain. Kita memberi sesajen dan sebagainya itu seperti perjanjian, ada perjanjian kok, dan tidak gratis kok kita meminta bantuan. Kalau untuk diri kita sendiri kan enggak lain. Kalau yang dari dalam diri kita sendiri lain. Kalau dari luar pasti ada perjanjian seperti itu. Tidak gratis kita minta bantuan bangsa gitu itu. Pasti ada Ibu ya. Pasti ada. Tidak gratis pokoknya. Perjanjian seperti itu. Walaupun kadang hanya, "Mbah, nek ngene wit niku." Nah, enggak makhluk-makhluk hantu, tapi kita bilangnya seperti pasti tidak gratis, boh. Itu bancaan atau apa itu tidak, itulah perbedaannya supernatural dan supranatural itu. Supernatural kali supranatural. Supranatural, super dari diri kita sendiri, kelebihan dari diri kita sendiri. Jadi, dengan terbukanya di hasilnya dari berspiritual itu nanti bisa menjadi supernatural. Bukan supranatural. Supranatural. Kalau kita belajar supranatural, belum tentu dapat supernatural. Iya. Oh iya. Ada seperti itu. Terus ciri-cirinya orang yang bisa kita katakan sebagai orang supernatural itu kayak apa, Bu? Supernatural. Nah, itu terbuka, kalau kan banyak keyakinan ya, Mas. Kalau menurut saya itu terbuka cakra-cakranya itu. Cakra-cakra di dalam tubuh kita. Mata batin. Cakra batin, terutama kita di dalam diri kita ada di dalam sini ada kata-kata atau kata kita bisa melihat di sini, melihat jauh, itu dari cakra-cakra yang terbuka. Itu kan kalau di kejawen ada difokus di tenggorokan, ada difokus di mulut, ada difokus di hidung, Guno Monoko, ada yang di sini dan ada yang di sini. Nah itu mereka orang-orang spiritual itu, untuk saya pribadi, kita berspiritual tidak hanya teori, kadang tidak butuh teori saya, tapi praktek langsung praktek Ibu ya. Kalau ada orang, "Bu, nggak beli tuntunannya ilmu-ilmu ini," menurut saya sendiri tidak punya di rumah, karena saya paham nanti saya dibimbing sendiri dan punya sastro sejendro sendiri gitulah, dengan perjalanan kita sendiri loh. Bukan kok sok baik, tapi coba untuk memahami diri kita sendiri itu kita berspiritual. Tidak menuntun patokan saya aliran ini aliran itu. Enggak. Menurut saya pribadi tidak seperti itu. Saya bisa kadang-kadang kita seperti orang Cina. Kadang-kadang kita berbahasa dengan spiritualnya loh ya. Tentang Dewi Kuan Yin, tentang dewa-dewa. Kadang-kadang kita bisa ke pewayangan. Kita belajar seperti itu, tapi nanti bagaimana kita yang sinergi, Mas, di alam, tentang pergerakan alam, dan seperti itu. Untuk saya pribadi loh, ini tidak tergantung dengan ilmu atau urut-urutan sebuah aturan dari guru-guru pembimbing. Saya paham butuh pembimbing untuk memaham seperti itu, tapi tidak butuh bukunya. Nah, pemahaman untuk guru, tetap ada guru. Saya seperti ini memahami, mulai dengar-dengar, lalu saya praktekkan dengan perjalanan saya sampai saya ini ternyata saya paham, oh seperti ini gitu. Tanpa ada buku-buku yang saya bawa. Tanpa buku panduan gitu. Tanpa butuh panduan. Kalau kayak saya harus mengalir ke sana, oke, saya harus ke sana.
Nah, itu perjalanan saya toh Mas. Spiritual dengan perjalanan saya sendiri. Jadi tidak harus aturan gitu loh. Jadi spiritual itu bisa tumbuh dengan dari diri kita sendiri ya Bu ya, sebetulnya. Tentu juga ada, pertama tetap ada guru pembimbing, lalu kita berjalan sendiri. Wajib. Sebetulnya Nggak wajib ya? Untuk saya guru ini pembimbing? baru, iya, guru pembimbing itu dari kesadaran kita toh Mas. Ya tapi tetap ada toh Mas. Kita dari dengar-dengar, oh seperti ini. Dari kitab-kitab, nek awake dhewe iki mung sak dermo nglakoni. Semua agama kita sudah ada, walaupun ada perjalanan kita, walaupun seperti tetesan embun sampai kapan-kapan, nah seperti itu. Terus saya pahami gini, oh iya, kenapa aku harus takut dengan perjalananku. Nah, dari seperti itu, dari kecil itu saya penasaran terus Mas dengan diri saya. Bahkan saya kenapa lahir, nah, nggak seperti itu. Dulu dari kecil saya dilahirkan loh. Kenapa dari ibu saya yang biasa-biasa kok tidak yang tuh? Betul. Itu dari kecil Mas itu. Timbul pertanyaan, Seperti itu. Terus seandainya saya tidak dilahirkan, saya kemana? Loh itu dari kecil terus saya berbagai masalah yang saya jalani. Oh ternyata ber. Selesai ceritanya kita punya cerita yang baru terus gitu kan. Dari situ saya bangkit ke spiritual. Dari kecil pokoknya saya itu sudah timbul pertanyaan seperti itu. Sing nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Oh, nah aku ora dilahirno aku terus nondi. Nah, kok dilahirno kok ono ibuku sing kok ora sing sugih, sing enak-enak. Ternyata semua setelah pelajaran semua ada permasalahan yang harus kita selesaikan setiap hari. Kok nggak dilahirno di anak presiden. Ternyata di situ juga banyak timbul masalah. Ya wes tak terima. Loh, sampai di situ saya. Dulu loh. Masih kecil SD atau SMP. Terus waktu itu SMA ya, banyak teman-teman SMA saya yang lihat Jai Langkung kan pernah Jai Langkung saya tidak pernah punya mantra-mantra itu. Jai Langkung ini bagaimana? Penasaran. Ternyata saya pegang gini. Duh, kok bisa hanya fokus. Oh, ternyata dengan keyakinan saya bisa. Duh. Nah, dari seperti itu. Ternyata bisa orang berspiritual sebetulnya juga tentang keyakinan kok. Agama itu apapun itu yakin. Pokoknya yakin saya bisa melewati banyak pertanyaan-pertanyaan itu menjadi saya berspiritual kan seperti itu. Jatuh bangun sudah biasa, dihina, dijatuhkan di sana. Ternyata loh, ya seperti ini. Dan saya merasakan seperti ini. Masih merasakan ini kan gitu. Banyak yang kejadian yang tidak saya punya mau jual rumah ya untuk anak-anak saya kuliah. Ternyata sampai sekarang tidak terjual. Saya bersyukur, berarti rumah ini tidak terjual, anak saya sudah lulus. Nah itulah perjalanan spiritual. Jadi kalau kita tidak perlu untuk memaksakan kehendak sesuatu hal, apalagi meminta-minta yang kita sudah diatur dan menerima. Bu, Sandika dawuh kare Gusti. Dari kecil kan Bu Kanti sudah timbul pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal nggih. Karena tadi kenapa aku dilahirkan? Kenapa enggak dari ibu-ibu yang kaya raya sana? Terus ketika ibu mendapatkan jawaban itu semua, itu lewat apa Bu? Nah, jawaban ada perjalanan toh Pak, dengan jatuh bangunnya saya, dengan kalau dari kecil saya itu sering dibuat dibully, bukan dibully, banyak orang yang iri gitu loh. Soalnya saya kemandirian, saya sering berjalan sendiri. Bukannya berjalan sendiri tidak tahu arah ya, kayak ke laut sendiri, ke tempat-tempat itu sendiri. Ternyata memahami, iya, aku ya kok hidup sampai sekarang. Tentang pernah putus asa juga pernah saya. Dengan hidup. Kenapa Bu? Ya pernah, dengan banyak permasalahan pernah. Ternyata justru sampai sekarang juga hidup kan gitu. Jadi itulah permasalahan itu menjadi lebih dewasa. Ternyata kita punya masalah itu dibuat masalah sama yang kuasa itu untuk pembelajaran kita menjadi lebih dewasa, memahami kita untuk bijaksana menghadapi hidup ini. Seperti itu. Bijaksana Mas. Saya usia sekian ada permasalahan apa saja, nggak takut, nggak getun, nggak gupuan, nggak gupuan karena sudah tahu
permasalahan itu untuk pendewasaan, bukan untuk menjatuhkan diri kita kan, untuk dewasa dan bijaksana mengambil sikap. Toh lalungannya semuanya juga tetap baik-baik saja kok kalau kita itu cuma sabar loh sing angel. Jadi intinya kalau beliau-beliau ini sudah menemukan apa yang dinamakan spiritual itu, sebenarnya hidup itu kan tinggal terima ya Bu. Iya, menerima mong sak dermo nglakoni niku. Terima terus menjalani. Menjalani, udah. Berusaha, bersyukur dan ikhlas. Berusaha, belajar syukur dan ikhlas. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, kita berserah bukan pasrah ya. Berserah kejadiannya itu bagaimana, ada baikan kok. Seperti itu tadi, mau jual rumah dengan segini-gini, ternyata tidak rumah itu. Kok jaluk kono. Nah, kok ternyata tidak jual-jual. Ternyata saya juga dikei permasalahan yang bisa selesai kan gitu. Jadi ego kita itu yang dipertaruhkan untuk yakin itu. Kesabaran itu. Menjadi jiwa-jiwa yang lebih bijaksana itu. Wes gak gugup nek ana wong muni piye-piye iku, apa wong susah-susah. Sudah banyak pengalaman.